Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Dharma Mamsyah dari kelas E dengan NIM H1A1235150. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi teknologi informasi. Berikut, dalam Central Processing Unit atau CPU terdapat 4 komponen, yaitu 1. Control unit. Control unit adalah komponen di dalam prosesor atau CPU yang menangani semua kontrol sinyal pada prosesor, dalam artian mengarahkan semua aliran data dari input maupun output untuk mengambil kode instruksi dari program dan mengarahkan unit-unit lain dengan menyediakan kontrol dan sinyal perwaktuan atau timing. 2. CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan atau keluaran. 3. Register atau registry. Registry adalah memori yang paling cepat dan berada di dalam CPU. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang akan segera diproses atau hasil sementara dari operasi pemrosesan. Registry memiliki akses waktu sangat singkat sehingga dapat diambil dan disimpan dengan kecepatan tinggi. 4. Arithmetic Logic Unit. ALU, unit aritmatika dan logika. ALU adalah bagian CPU yang menangani operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, NOT. Untuk memanipulasi data, ALU mengambil data dari registry dan menghasilkan hasilnya yang kemudian dapat disimpan kembali dalam registry. Perbedaan antara freeware, shareware, dan open source. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Penggunaan tidak perlu membayar lisensi atau biaya untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, contohnya Chrome dan Firefox. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya sebagai versi percobaan atau trial, atau memiliki fitur terbatas seperti adware dan demoware. Open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Ini berarti bahwa komunitas pengembangan dapat melihat, mengedit, dan mendistribusikan ulang kode sumbernya, contohnya Linux dan Android. Dengan demikian, perbedaan utama di antara ketiganya adalah terkait dengan izin penggunaan, akses ke kode sumber, dan model bisnis yang mendasarinya. Freeware gratis, shareware memiliki versi gratis dan berbayar, sementara open source adalah perangkat lunak kode sumber terbuka yang dapat dimodifikasi oleh komunitas. Berikut fungsi dari sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer atau OS adalah perangkat lunak yang sangat penting dalam komputer karena memiliki fungsi utama yang krusial untuk mengelola dan menjalankan perangkat keras serta memfasilitasi interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Berikut adalah beberapa fungsi utama sistem operasi pada komputer. Manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola dan mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU, Central Processing Unit, memori perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output untuk berbagai dan tugas. Ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Pengelolaan file dan direktori. Sistem operasi mengelola file dan direktori pada perangkat penyimpanan. Ini mencakup pembuatan, penghapusan, pemindahan, penawaran ulang, dan pencarian file. Sistem operasi ini mengatur izin dan hak akses ke file dan direktori. Interaksi pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Ini bisa berupaya antarmuka teks, command line, atau antarmuka grafis GUI yang lebih mudah digunakan. Manajemen tugas. Sistem operasi mengelola berbagai tugas atau proses berjalan pada komputer. Ini mencakup penjadwalan proses, memantau kinerja, dan manajemen memori untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik tanpa tumpang tindih atau konflik. Keamanan. Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan komputer. Ini mencakup pengaturan akses, hak akses, autentikasi pengguna, enkripsi data, dan perlindungan dari ancaman seperti virus dan malware. Penyediaan layanan dasar. Sistem operasi menyediakan layanan dasar seperti jaringan, pencetakan, manajemen
perangkat keras, dan lain-lain. Ini memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya berinteraksi dan berkomunikasi. Penanganan error. Sistem operasi mengelola kesalahan dan peringatan yang muncul saat pengguna atau program mengalami masalah. Ini termasuk penanganan crash, debugging, dan pelaporan kesalahan. Manajemen energi. Pada perangkat bergerak seperti laptop dan ponsel pintar, sistem operasi juga mengelola manajemen daya untuk mengoptimalkan penggunaan baterai dan daya listrik. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, menyediakan lingkungan yang memungkinkan aplikasi dan proses berjalan serta mengatur sumber daya secara efisien. Tanpa sistem operasi, pengguna akan sulit menjalankan dan mengelola berbagai perangkat keras seperti program pada komputer mereka. Berikut 3 jenis program aplikasi. Ada banyak jenis program aplikasi yang digunakan untuk berbagai tujuan. Berikut adalah 3 jenis program aplikasi umum beserta penjelasan singkatnya. Pengelola kata atau word processor. Pengelola kata adalah jenis program aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola dokumen teks. Contoh program pengelola kata yang populer adalah Microsoft Word, Google Docs, dan LibreOffice Writer. Program ini memungkinkan pengguna untuk menulis, memformat teks, menambahkan gambar, tabel, grafik, dan elemen desain lainnya ke dalam dokumen. Mereka juga sering dilengkapi dengan fitur pengecekan ejaan, tata bahasa, dan pembuatan daftar. Spreadsheet atau lembar kerja. Program spreadsheet digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Mereka cocok untuk membuat laporan keuangan, grafik, perhitungan, dan analisis data. Contoh program spreadsheet yang populer adalah Microsoft Excel, Google Sheet, dan LibreOffice Calc. Dalam program spreadsheet, pengguna dapat memasukkan data ke dalam sel, menerapkan rumus matematika, menghitung total, dan membuat grafik berdasarkan data yang ada. Perangkat lunak presentasi, presentation software. Perangkat lunak presentasi dirancang untuk membuat tampilan multimedia yang menarik untuk presentasi. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat slide dengan teks, gambar, video, grafik, dan efek transisi. Contoh program presentasi yang populer adalah Microsoft PowerPoint, Google Slides, dan LibreOffice Impress. Dengan perangkat lunak presentasi, pengguna dapat membuat presentasi visual yang efektif, menambahkan animasi, suara latar, dan memberikan presentasi dengan bantuan proyektor atau layar. Ini hanya 3 contoh dari berbagai jenis program aplikasi yang ada. Program aplikasi lainnya mencakup perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak pengeditan foto, peramban web, perangkat lunak pengelolaan proyek, perangkat lunak email, dan banyak lagi. Pilihan program aplikasi yang digunakan akan sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan. Bagaimana kerjasama antara prosesor, CPU, dan memori dalam mengelola data pada komputer. Kerjasama antara prosesor atau CPU dan memori RAM dalam mengelola data pada komputer adalah inti dari kinerja sistem komputer. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kerjasama antara CPU dan RAM mengelola data. Pengambilan instruksi. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi yang ada dalam program atau perangkat lunak yang berjalan. Instruksi ini disimpan dalam memori atau RAM. CPU mengambil instruksi dari memori dan memprosesnya satu persatu. Instruksi tersebut termasuk operasi aritmatika, perbandingan, pengambilan data, dan sebagainya. Cache. CPU biasanya memiliki cache tingkat kecil yang berfungsi sebagai memori cepat untuk menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan. Cache memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan lebih cepat daripada mengambil langsung dari RAM. Data yang sering digunakan atau instruksi dengan sedang dieksekusi dapat disimpan dalam cache, meminimalkan keterlambatan karena akses ke RAM yang lebih lambat. Pengambilan data. Ketika CPU memerlukan data atau instruksi dari RAM, ia mengeluarkan permintaan kepada memori untuk mengambil data yang diperlukan. Memori mengambil data dari lokasi yang sesuai dalam RAM dan mengirimkannya kembali ke CPU. Penggunaan register. Data yang diambil dari RAM dapat sementara disimpan dalam register CPU yang
merupakan lokasi penyimpanan kecil dan sangat cepat di dalam CPU. CPU mengoperasikan data dalam register, bukan langsung di RAM, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi instruksi. Aliran kendali. CPU juga memantau aliran kendali eksekusi instruksi, termasuk pengambilan instruksi berikutnya, penghitungan alamat memori, dan pengiriman hasil operasi ke lokasi yang sesuai. Selama operasi ini berlangsung, kerjasama yang efisien antara CPU dan RAM sangat penting untuk menghindari bottleneck atau enggan kinerja yang dapat memperlambat komputer. Kinerja sistem komputer yang bergantung pada kapasitas dan kecepatan memori yang tersedia, sehingga memori yang lebih besar dan lebih cepat dapat meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Ketika prosesor dan memori bekerja sama dengan baik, komputer dapat menjalankan aplikasi dan tugas dengan lancar, mengambil instruksi, memproses data, dan menyimpan informasi dengan efisien. Penyinkronan yang tepat antara CPU dan RAM adalah inti dari kinerja komputer yang optimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.